Meskipun saya tidak tahu mengapa keluarga Kekaisaran Star Lion tiba-tiba menjadi begitu populer, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini sama sekali. Selain itu, bahkan jika Lei Qijin ingin bertanya, keluarga Kekaisaran Star Lion tidak akan memberitahu jawabannya. Setelah berpikir sejenak, saya melihat Lei Qijin berkata dengan suara yang dalam, Yuanba, sekarang saya akan memberitahu Anda tentang anggota klan dan kamar dagang Fei Lei. Saya akan segera bergegas ke suku saya dan saya akan mengirim seseorang untuk menjawabnya. Begitu kalimat ini keluar, Li Yuanba terkejut. Wajahnya tiba-tiba berubah. Senior Lei, peristiwa besar apa yang terjadi? Li Yuanba hanya sedikit gugup, tapi tidak bodoh. Bagaimana dia bisa duduk diam dengan nada serius seperti itu? Lei Qijin menghela nafas. Baru saja, Star Lion Imperial Family tiba-tiba merilis berita yang mengatakan bahwa selama kekuatan yang terkait dengan Qin Little Brother akan. Setelah narasi, Li Yuanba seolah disambar petir. Suaranya cepat. Apa yang terjadi? Keluarga Kekaisaran Star Lion akan mengalami masalah dengan ras manusia saya? Tanda seru. Lei Qijin tersenyum pahit. Ini bukan hanya melawan ras manusia Anda. Itu adalah musuh 10.000. Sangat serius. Tanda seru. Tanda seru. Li Yuanba tidak bisa duduk diam lagi. Dan bertanya mengapa. Tapi Lei Qijin juga tidak tahu. Tapi pasti keluarga Kekaisaran Star Lion tidak akan pernah berdasar. Bahkan ada banyak pesan yang tersembunyi di eyeliner Star Lion Imperial Family. Keluarga Kekaisaran Star Lion telah mulai mengirim pasukan. Sepertinya keluarga Kekaisaran Star Lion akan datang. Li Yuanba menggertakkan giginya. Senior Lei, aku akan melakukannya sekarang. Berhenti. Tetapi saya melihat apa yang dipikirkan Li Yuanba. Dengan nada tegas. Senior Lei, saya akan membawa orang-orang dari rumah surgawi. Anda. Rezi Jin mendengar ini, ragu sejenak. Apa gunanya begitu Anda datang ke Human Rache itu bukan adik perempuannya Li Yuanba? Nyatanya, Lei Qijin masih menghargai orang-orang luar biasa seperti kekuatan dewa ini. Tapi berapa tahun Li Yuanba menerobos pembangkit tenaga listrik teratas? Pembangkit tenaga top realem manusia, dalam tren umum ini, tidak dapat memainkan banyak peran. Bukan hanya dia, tapi Human Rache baru saja mengangkat kepala di 10.000 benua selama beberapa tahun. Bahkan jika Qin Yichen didukung oleh kejeniusan vertikal, jalannya harus selangkah demi selangkah. Namun, sebelum Lei Qijin mengatakan apapun, saya melihat Li Yuanba menyeringai. Senior Lei, pergilah ke Human Rache saya dan tanyakan di mana saja. Saya tidak dapat menemukan orang lain yang ingin memindahkan kami dengan nama ras manusia saya menyembunyikan kebenaran di belakang seorang teman. Senyum Li Yuanba tak terlukiskan, tapi rasanya sangat bisa diandalkan, seperti gunung. Lei Qijin membeku sesaat, akhirnya menganggukkan kepalanya dan menutup telepon. Singkirkan tokennya. Li Yuanba menarik napas dalam-dalam, masih menyeringai. Keluarga Kekaisaran Star Lion berantakan, dan benar-benar tidak bisa duduk diam. Yanzhen, kamu, cuti beberapa hari. Selain itu, Mu Yanzhen juga khawatir. Tapi dia bisa dengan jelas mendengar apa yang dia katakan barusan. Ini ada hubungannya dengan nasib ras manusia. Selama ini, bagaimana dia bisa tenang? Saya harus mengatakan bahwa Li Yuanba sangat bodoh dan memahami gaya sebagai juru bicara pria yang lurus. Namun, dia terlihat tegas dan bahkan sombong terhadap para wanitanya. Pergi, suaranya begitu kuat dan bertenaga. Mu Yanzhen menggigit bibir Cherry dengan erat, dan akhirnya harus bangun. Suami, kamu, hati-hati sepanjang jalan. Li Yuanba langsung senang. Yanzhen, setelah kembali, saatnya aku melahirkan seorang anak. Gadis berlama-lama bisa bermain kecap. Mu Yanzhen balas menatapnya dengan malu. Dan baru setelah bayangan itu menghilang dari pandangan, seringai Li Yuanba berangsur-angsur menyatu. Dia sepertinya melewati tidak seperti sebelumnya. Tepatnya, beban di pundaknya tidak pernah lebih berat dari sepasang palu. Apa yang akan terjadi jika saudara Qin ada di sana? Li Yuanba bergumam. Dan segera mengeluarkan token itu dan buru-buru diinternir. Pada saat yang sama, markas besar kamar dagang Fei Lei. Ah, ya, setiap hari, itu benar-benar melelahkan. Suara rendah bergumam di halaman lain, dan siluet bulat itu bahkan lebih baik dari tahun itu. Sentuhan cerdas di antara alis ditutupi oleh lemak, seperti tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, bukan siapa Ye Liangchen. Di sampingnya, ada juga siluet kekar. Setelah mendengar ini, langkah kaki yang terburu-buru membuat lantai bergetar. Si Jingzheng. Setelah berlari di depan Ye Liangchen, si Jingying tidak sopan, dan dia memutar telinga pembentuknya dengan sedikit kekuatan, lalu berbalik beberapa kali. Jika Anda tidak mengurus bisnis, apa yang Anda lakukan di sini? Anda berani berbicara keras setiap hari? Hari ini, Ye Liangchen juga merupakan sosok di 10.000 benua etnis, tetapi dia terkenal dengan kontrol istrinya yang ketat. Harus dikatakan, pasangan ini, anak laki-laki emas dan gadis giok, pasti perwakilan dari cinta sejati 10.000 benua. Karena aku sangat lelah. Aku lelah menghitung batu roh setiap hari. Si Jingyan menatapnya dengan tatapan.
Beranikah kamu berbicara? Jangan berani. Ye Liangchen dengan cepat melambaikan tangannya, menahan rasa sakit karena telinganya dicubit, mengungkapkan sifat aslinya. Aku akan mengirim seseorang untuk mengembalikan pendapatan bulan ini ke suku nanti. Ini hampir sama. Si Jingying mendengar ini, hanya untuk menyerah, dan tidak lupa memperingatkan saya dengan tegas. Saya beritahu Anda tidak akan boros dan boros di masa depan. Kamar dagang dapat memiliki hari ini, tetapi pemilik rumah mengejanya. Aku tahu, dalam hal Qin Yichen, Ye Liangchen juga jarang diekspos. Saat ini, kamar dagang lebih besar dan lebih kuat, dan tanpa perintah Qin Yichen, yang langsung mereka pikirkan adalah memelihara ras manusia. Setiap kali sekotak batu roh dikawal kembali, itu adalah saat paling membahagiakan bagi Ye Liangchen, karena dia sepertinya melihat terobosan dari pembangkit tenaga listrik ras manusia. Namun, pada saat ini, Ye Liangchen tercengang, mengeluarkan token giok, dan bergumam, Kakak Yuan. Tidakkah Anda datang untuk menekan akun? Menanamkan asal sejati, Ye Liangchen sembrono, Saudara Yuan, datang untuk mendesakku lagi. Pukul kentut. Saya tidak tahu apakah Li Yuanba begitu serius kali ini. Dia tidak bercanda sama sekali. Sekarang Anda bebas membuat masalah dengan saya. Liangchen, dengarkan baik-baik. Gunakan kecepatan tercepat Anda untuk mengumpulkan staf. Kamar dagang. Berkemas. Tunggu Thunder Monster Sovereign orang-orang dari suku datang untuk menjawab. Tiba-tiba serius. Ye Liangchen lengah. Setelah berkedip, dia bertanya-tanya, Kakak Yuan, ada apa? Li Yuanba menutup matanya dan menghela nafas. Keluarga Kekaisaran Star Lion. Saatnya berperang. Apa? Tanda seru. Ye Liangchen terkejut dan segera mengangguk. Saya mengerti. Ketika dia ingin menutup berita, Ye Liangchen sepertinya berpikir, Kakak Yuan, kamu tidak bisa duduk diam? Li Yuanba menyeringai lagi. Kamu tahu, ras manusia kita tidak masuk akal. Itu, Ye Liangchen membeku. Kalau begitu berhati-hatilah. Setelah token disingkirkan, tawa masa lalu hilang, dan digantikan oleh tawa yang keras dan menggelegar. Napas itu sulit untuk dijelaskan. Jika Anda tidak melihat sosok bulat ini, nafas ini harus menjadi karakter untuk menghardik langit dan bumi. Panggil kamar dagang ke atas dan ke bawah. Pada saat yang sama, Li Yuanba, yang mencuri token, menggaruk kepalanya di Seng Tianfu. Selanjutnya, Saudara Qin harus melakukan ini. Mencari keberuntungan, suara kasar terdengar melalui 4 sisi seketika. Guang Han, Jian Yu, Tian Wu, dan tetua dari kelompok tetua datang untuk berdiskusi.